tanggal hari ini, tolong dicatat, H+3 saya bayar lunas Pak. Bapak cek nama saya Pak, dengan Pak Susilo boleh, bahwa saya supplier resmi, saya subkon resmi, saya sudah di-link dengan Pak Sus. Terus, singkatnya teman-teman, ya penolakan pasti banyak, tapi dari sekian itu akhirnya ada satu titik kewari yang bisa. Salah satunya adalah di Ungaran. Ya, itu. Nah, terus teman-teman, mungkin yang sudah biasa mengerjakan proyek reklamasi ini hal sepele, ya. Tetapi buat teman-teman yang belum pernah, ini pasti pengalaman yang luar biasa, ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Dari saya mengerjakan proyek reklamasi, saya mendapatkan keuntungan per kubik itu Rp2.000 per kubik. Banyak Pak dikit teman-teman. Ayo, yang masih konsentrasi. Rp2.000 keuntungan saya per kubik. Banyak apa sedikit teman-teman? Jawab. Dikit, banyak, banyak. Saya jawab teman-teman ya. Sedikit. Kalau cuma mengerjakannya 1 kubik. Saya waktu itu, teman-teman, kurang lebih itu mendapat jatah mensuplai ke sana kurang lebih 1 juta kubik dari sekian juta kubik yang dimiliki. Kalau saya menyaplai kuari di proyek reklamasi tersebut, mendapat keuntungan Rp2.000 per kubik, dikali 1 juta kubik, berapa keuntungan saya teman-teman? Yang benar dapat pulsa 200.000. 2 miliar, oke. Yang pertama jawab 2 miliar siapa nih? Pak Navindo Purba, Kak Riri, dan Kak Krisna, tolong dicatat. Selamat, Pak Navindo Purba dapat pulsa 200.000. Ya, oke, betul. Itu teman-teman, proyek reklamasi kemarin Jakarta heboh, ramai, ya, antara Pak Ahok dan Pak Anies, ya, udah. Saya bukan politikus ya, tapi intinya ramai. Reklamasi itu tergantung kubiknya, tergantung volume proyeknya. Kalau volumenya sekian juta kubik, udah kali aja teman-teman. Apalagi seorang mainkon. Kalau saya cuma subkon itu bahasa lain apa ya? Broker, makelar, ya. Itu bukan orang yang keren. Itu aja bisa dapat Rp2.000. Bagaimana dengan seorang mainkon, teman-teman? Itu, ya. Kalau mereka bisa untung Rp5.000, Rp10.000, bayangkan, teman-teman. Ya, itu. Saya nggak nanya kok, tapi kira-kira pasti lebih dari saya lah. Saya aja tanpa modal bisa mendapatkan untung Rp2.000. Nah, sekarang teman-teman saya tanya. Tadi mengerjakan klinik kemitraan, ya, mendapat 22 cabang tanpa modal. Yang kedua, mengerjakan proyek reklamasi, ya kan? Itu juga tanpa modal. Bisa kalau tahu caranya. Harus kuat menghadapi penolakan, ejekan, orang nggak percaya, ya. Seperti tadi ada peserta kurang percaya, mungkin baru kenal, wajar. Makanya silakan cek Instagram saya @klan_hartono dan YouTube saya @klan_hartono. Kalau teman-teman sudah mengecek medsos saya, masih nggak percaya, masih ragu, masih mempertanyakan, ya saya balik bertanya. Teman-teman sakit apa ya? Oke, kita kembali nih. Teman-teman, reklamasi tadi, saya menyelesaikan proyek tersebut kurang lebih 1 juta kubik. Mendapatkan keuntungan Rp2.000 per kubik. Dan tadi teman-teman sudah menghitung kurang lebih nilainya 2 miliar. Pertanyaan saya, keren apa keren? Jawab teman-teman, keren apa keren? Ayo jawab di kolom chat, keren apa keren teman-teman? Tanpa modal, ya.
tanpa modal. Sampai hari ini pun Semarang Barat, Semarang sekitar, Demak, Demak itu kalau nggak salah kemarin pembangunan tol saya sempat supply di titik berapa ya? STA 14 apa ya kalau nggak salah. Demak, Sayung Demak teman-teman. Iya, saya sempat ikut tuh sebentar, walaupun sebentar ya itu. Ya, jadi pokoknya Jawa Tengah sekitar, saya tinggal di Cibubur teman-teman, di Jakarta. Tapi kalau ada proyek di Jawa Tengah, Jogja, ini pun saya ditawarin yang Klaten ini. Ya, tapi saya belum dealing masalah pembayaran. Kalau pembayarannya oke, saya mau. Teman-teman yang mau membantu saya menyiapkan dump truck, menyiapkan eskavator, silakan ya. Ya, silakan. Mungkin boleh japri saya di kolom apa namanya chat IG saya, ya kan? Nah, nanti saya kasih link untuk Telegram saya, boleh silakan ya. Kalau teman-teman yang punya kenalan atau punya sendiri dump truck, kemudian apa namanya eskavator dan seterusnya, boleh kok ya menawarkan ke saya. Harga cocok kita jalan. Harga belum cocok ya nanti proyek berikutnya, gitu aja ya. Kalau lagi nggak saya pakai, jangan tersinggung ya, nggak apa-apa, ini proses, nggak apa-apa. Oke, nah, jadi lagi teman-teman, Menkon bayar sore atau H+1, dan truk bayar mundur H+3, tanah bayar mundur H+3. Mungkin ini bisa dilakukan. Sampai hari ini pun PT ML Semarang, kalau ada proyek reklamasi dan sejenisnya, itu pasti kasih ke saya. Bagi hasil berapa Pak? Tadi saya udah bilang Pak, itu nggak pakai persentase ya, pokoknya saya dapat Rp2.000 per kubik ya. Oke, saya yang akan digusur Pak. Oh, digusur proyek apa nih? Tol ya? Waduh, mengerikan ya. Tapi dapat ganti untung kan ya Pak ya? Kalau digusur selama ganti untung nggak apa Pak, jangan ganti rugi Pak. Kalau ganti rugi ya bonyok ya. Oke. Ayo Pak Hartono, kita garap proyek IKN. Wah, boleh nih Pak Agus Budi ya. Boleh kalau Pak Agus Budi punya ininya, aksesnya, boleh ya tawarkan ke saya. Dump truck tanah galian untuk wilayah Banyuwangi. Wah, 08 sekian. Oke. Nanti Pak Tegar, boleh ya. Japri di ini, di DM IG saya ya. Oke, nanti kita bertukar nomor HP. Oke, lanjut Kak Rara, next dulu. Next. Nah ini teman-teman, ini salah satu yang kemarin saya kerjakan, ini tahun kemarin nih, ini belum lama nih, ini tahun kemarin. Ini yang di Semarang ini. Ini saya mengambil tanah, saya supply ke KIW, Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Teman-teman yang meragukan saya, boleh ya, sana lari, dicek KIW. Kalau masih ada proyeknya, kayaknya masih nih. Atau mungkin tahun ini ada nih, KIW. Di sana ada Pak Bambang Goto. Wah, dia sebagai orang kepercayaan PT ML. Nah, tanya tuh, bener nggak Pak Dwi Hartono pernah mensupply di situ? Ya, cek. Orang-orang yang kurang percaya sama saya, dikira saya ngarang cerita, bohongan, ya. Saya punya saham di Hotel Grand Aston Puncak Bogor, bintang 5. Tolong dicek yang nggak percaya. Ya, kalau menghadapi orang nggak percaya itu memang susah ya, benar. Oke, next, Mbak Rara. Lokasi di Subang, Pak Suyatna. Oke. Japri Pak, follow IG saya Pak di Japri. Nah, ini salah satu kawasan di KIW. Ya, teman-teman semua. Oke, next, Kak Rara. Next. Nah, sebentar, back lagi. Nah, ini pekerjaan saya teman-teman, yang saya timbun di sana, kowari yang saya kirim di sana. Ini terus melebar, meluas ke arah lautan teman-teman. Ini kan berbatasan dengan laut ini KIW. Kalau teman-teman pasti ada yang tahu KIW ya, pernah masuk ya. Di sana banyak industri, banyak pabrik, banyak perkantoran. Ya, silakan dicek di kawasan industri Wijaya Kusuma. Kalau ada yang butuh untuk pembuatan surat penjaminan untuk proyek provinsi NTB, silakan Japri. Wah itu Pak Isnan. Oke, lanjut next.
Pernah Pak, pernah jadi subkon juga. Wah, Mas Akbar tuh pernah kan? Oke, teman-teman, kita lanjut nih, kita lanjut materi kita nih. Belum kelar nih. Ayo, lanjut. Nah, fakta Indonesia, next. Lagi Kak Rara? Nah ini, teman-teman, ini kita intermezzo dulu teman-teman. Di Indonesia teman-teman, jumlah penduduk kita per 2022 ya itu sudah 273 juta jiwa teman-teman. Bayangin, banyak banget nggak? Kita terbesar keempat ya, setelah Cina, India, Amerika, dan Indonesia itu keempat. Oke, next Kak Rara. Nah, next lagi, jumlah pengusaha atau wirausaha itu cuma 3,47% teman-teman. Bayangin tuh, sementara tetangga kita lebih banyak persentasenya dari kita. Padahal mereka itu jumlah penduduknya sedikit. Ya, kasihan kan Indonesia? Oke, yuk next. Karena yang ini kita cepatkan sedikit. Nah, jumlah angkatan kerja 140 juta jiwa. Tahu nggak artinya angkatan kerja? Angkatan kerja itu orang yang siap bekerja usianya. Oke, sekalipun pengangguran, dia juga dianggap sebagai angkatan kerja, teman-teman. Ya, next, Kak Rara. Oke, back dulu tadi, ada yang kelewat. Jangan kecepatan. Nah, angkatan kerja kita itu naik 1,9 juta per Agustus 2020 kemarin. Gila nggak? Akan ada rekodnya nggak, Brian? Oke, kita kasih ya nanti ya. Kasih. Next. Nah, teman-teman. Nih, ini yang berhasil dihimpun oleh tim ya. Jumlah pengangguran kita itu per 5 November 2020 itu 191 juta. 19 juta kali ini teman-teman. Ya, oke, ini keliru nih kayaknya nih. Oke, next. Yuk, next. Tolong di-share IG-nya Pak Hartono. Kak Cici, tolong bantu share. @klan_hartono di chat ya. Oke. Ya, tidak bekerja karena COVID itu 1,39 juta. Wah, banyak banget kan teman-teman? Ya, itu. Gila nggak? Ya. Tuh. Ya, lanjut next. Ya. Jumlah PHK sepanjang 2022. Nah, tahun ini teman-teman diperkirakan mencapai 207 juta orang. Gila nggak, teman-teman? Ya, itu. Kemudian link IG Bapak Dwi Hartono, teman-teman. Oke, ya. Jumlah rata-rata mahasiswa baru per tahun, next, Karara. 2 juta sekian per tahun. Oke, lanjut, next. Next lagi, teman-teman. Ya, oke. Teman-teman, tadi saya menyampaikan insight atau semacam intermezzo bahwa dengan kondisi Indonesia yang jumlah penduduk dan penganggurnya luar biasa bahkan karena COVID kemarin, kalau kita semua, saya dan teman-teman di sini tidak berani mengerjakan bisnis tanpa modal dengan berbagai trik yang pengalaman 2 hal tadi true story saya sampaikan. Terus bagaimana kita akan mengurangi pengangguran, teman-teman? Jadi stop sudah, teman-teman. Saat ini, hari ini, yang masih jadi karyawan, boleh. Karyawan tetap ditekunin. Sembari sebagai karyawan, cobalah pelan-pelan merintis usaha atau bisnis tanpa modal, teman-teman. Ya, itu. Dengan pengalaman true story yang sudah saya sharing ini tadi barusan, mestinya teman-teman punya insight, punya mindset yang berbeda. Bahwa yang namanya mengerjakan bisnis tanpa modal, mau profit 1 juta, 2 juta, 5 juta, ratusan juta, sampai miliaran, itu bisa. Ya, di sini ada ibu-ibu atau cewek, wanita, istri saya nggak punya toko, hanya all shop, baju atau fashion, ya, namanya WD Fashion, ya, 99, boleh dibantu ketik Mbak Cici,
Silakan cek ya yang perempuan ya. Itu kalau cuma mencari untung 100 juta bersih per bulan, merem teman-teman. Itu cuma sampingan atau kerjaan seorang istri yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi mencari uang teman-teman. Tapi karena dia hobi live, dia nggak bisa nganggur, saya suruh berhenti pun nggak mau, ya sudahlah. Ya, pokoknya Jabodetabek mau mampir ke rumah saya kasih. Ya, buktikan. Jangan dikira ini siapa sih tokoh muda satu ini, banyak omong, banyak bacot. Ya, saya partner Patung Sembaringin teman-teman. Kalau teman-teman di sini, ya silakan coba tawarkan Patung Sembaringin untuk berpartner dengan teman-teman. Nggak mudah. Silakan ya, berpartner dalam satu PT, berpartner ya, MOU, sharing saham, satu perusahaan besarkan bareng-bareng, nggak mudah teman-teman. Nah, saya salah satu dari 32 anak usaha TDW Group, salah satunya saya. Ya, teman-teman. Yang pengen bukti, apa benar Pak Dwi punya all shop itu istrinya yang ngerjain, dapat untung per bulan 100 jutaan. Datanglah ke Cibubur. Ya, silakan. Ya, nanti bikin grup silakan ya. Nanti teman-teman kita kasih share link Telegram saya. Boleh. Oke. Baik teman-teman. Cibuburnya mana Pak? Cibuburnya kota wisata. Kota wisata itu salah satu perumahan perbatasan Jakarta Timur, Depok, Bekasi, Bogor. Septian Pak Gerald. Oke, lanjut ya. Oke ya, lanjut dulu. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang pengen bisnis tanpa modal, biasanya keluhannya adalah ini ya. Pertama, Pak, saya nggak punya modal. Ya benar. Makanya karena nggak punya modal, silakan nih. Malah sekarang harus berani mengerjakan ini. Bisnis tanpa modal, atau kalau teman-teman nggak setuju ya, hampir tanpa modal. Nah, udah tuh, gitu aja ya. Ya, itu. Next, Kak Rora. Siapa Arjo? Silakan. Nah, Pak Dwi, saya nggak punya pengalaman. Ini, teman-teman, orang kalau pengen berbisnis, wirausaha, apalagi yang saat ini masih karyawan, saya nggak punya pengalaman. Itu biasa. Next. Nah, kemudian lalu lagi nih, saya nggak punya skill, lah udah repot tuh, ya itu. Padahal sebenarnya orang itu yang penting berani dulu. Ketika saya membuat proposal kemitraan, itu juga tanpa pengalaman, nggak punya skill. Paling skillnya ya bikin proposal acara saat SMA sama kuliah teman-teman. Ya, oke next. Tidak punya tempat. Wah, saya hampir nggak punya tempat bisnis ya kecuali yang sekarang ya. Tapi ketika awal-awal semuanya ngontrak, nyewa, atau pinjem punya temen. Nah udah itu. Ya, kalau kita membuat kemitraan punya temen, kan gratis teman-teman. Ya enggak? Investornya yang ngasih tempat. Begitu. Lanjut. Next. Takut rugi, takut bangkrut. Semua orang bisnis takut rugi, takut bangkrut. Tetapi dengan perhitungan, dengan pengalaman, dengan ilmu yang hari ini saya share ke teman-teman, harapannya hal-hal yang namanya rugi, bangkrut, itu bisa diminimalkan teman-teman. Oke, next Karara. Takut gagal, nah sudah. Takut rugi, takut bangkrut, takut gagal, sama aja lah ya. Ini adalah semua kendala mindset yang sering dialami oleh teman-teman. Harapannya per hari ini teman-teman sudah berani, ya. Nah, itu oke. Ini kendala orang umumnya berbisnis atau berwirausaha. Oke, next, Karara. Bingung milih bisnis atau usaha? Oh iya, rata-rata. Kalau nggak mau bingung, gampang. Lirik kanan kiri sekitar kita, siapa orang yang punya bisnis katanya bagus, bikin aja kemitraannya. Ya. Terakhir, ada yang dari Bandungan. Bandungan mana Bandungan? Bandungan. Semarang, Bandungan. Saya ada penawaran, itu taman bunga di Bandungan. Pak Dwi, bantu saya dong. Saya pengen bikin wisata taman bunga di berbagai kota. Tolong bikinkan konsepnya, ya. Tahu nggak teman-teman?
Saya itu tukang berbagi ilmu, baik yang gratis maupun bayar. Saat COVID 2020, saya sudah mendatangi Taman Bunga di Bandungan. Ya, Gedung Songo Pak. Ya betul, Gedung Songo. Saya Ambarawa, dekat Bandungan Pak. Mbak Mia, oke. Ya, 2020 awal COVID kemarin teman-teman. Saya itu mendatangi salah satu pemilik Taman Bunga di Bandungan. Saya bilang, Pak, mau nggak saya bantu Taman Bunga Bapak ini tetap laku, tetap ramai, walaupun COVID pertama. Kedua, mau nggak saya bikin cabangnya biar banyak. Bapak nggak usah keluar modal, saya yang mikir, saya tahu caranya Pak. Ini buat kegiatan teman-teman saya, ya. Ini yang Ambarawa, teman-teman. Saya ini alumni SMP Teresiana Bedono. Ya, nah, yang Ambarawa, tahu Bedono? Nah, itu ya. Saya bilang di Bandungan itu, Pak, ini saya buat kemitraan, saya bikin Taman Bunga Bapak, cabangnya biar banyak, untungnya banyak, walaupun COVID tetap ramai. Ini buat kegiatan teman-teman saya alumni di SMP Teresiana Bedono. Jawaban orang itu apa teman-teman? Enggak, saya masih bisa sendiri. Nah, begitu 2021 kemarin, awal tahun, dia ngubungin saya, Pak Dwi, penawaran kemarin masih berlaku enggak? Siap, Pak Isnan, silakan. Masih berlaku enggak? Saya mau dong, Taman Bunga saya dibikin cabangnya banyak investor yang mau buka dan dibikin ramai. Saya jawab, maaf Pak, kemarin Bapak enggak mau saya tawarkan. Sekarang Bapak ngejar-ngejar saya, mohon maaf, saya tertutup pintu. Saya bukan dendam teman-teman, bukan pendendam. Ya, di saat COVID sulit, saya itu menawarkan bantuan untuk kegiatan teman-teman saya. Ditolak mentah-mentah. Begitu dia mulai sepi, makin bangkrut, sudah nggak punya nggak punya cash flow untuk operasional, dia mengejar saya. Saya tolak akhirnya. Makanya teman-teman di sini semua, kalau saya kasih kesempatan, manfaatkan dengan baik ya. Oke, itu cerita sekilas saja. Next, ya, next. Ayo Kak Rara, next. Nah, ya, yang lain tidak pede, belum siap berhenti dari pekerjaan utama, tidak ada waktu, tidak didukung keluarga, tidak ada jaminan berhasil, tidak berani ambil resiko. Itu teman-teman kebanyakan orang punya mindset atau kendala seperti itu, ya. Oke, next, kita lanjut. Ada video ulangan nggak? Tenang teman-teman, ada, nanti kita kasih. Ya, nah teman-teman, ini penyakit mental ada 6 yang saya pengen sharing. Kenapa ini saya sharing Pak Dwi? Karena ini sering dimiliki oleh orang-orang di Indonesia. Ini penyakit yang sering menggerogoti mental kita. Kalau kita bisa menyingkirkan ini semua, luar biasa teman-teman. Yang pertama, penyakit mental orang Indonesia, ya, sebagian besar itu adalah malas. Ya, malas itu ada malas belajar, malas mendengar, malas mencari. Ya, cari dump truck, ditolak 30 vendor, berhenti, balik kanan. Kalau saya cari terus, ya, cari kowari, 1-2 tolak, cari yang lain. Ngapain? Kita goblok, belum pinter, gampang. Ya, maaf ya teman-teman ya, saya pakai kata goblok ya. Ya, ini buat saya sendiri nih. Kalau saya masih goblok di bidang tertentu, ya saya belajar, saya cari yang lain. Gitu. Jangan kita anti belajar, ya. Investasi yang paling hebat, yang paling keren adalah ilmu pengetahuan, ya. Oke, next Kak Rora. Nah, malas melakukan hal baru. Wah, aku belum pernah. Udahlah, nggak usah dilakukan. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu, teman-teman. Oke, next. Ya, tidak punya rasa ingin tahu. Wah, itu seringnya orang ya. Pokoknya paling gitu-gitu aja. Nah, itu ya.
gabung di WEG Sahabat Hartono. Nanti kita diskusi cuan dan bisnis di sana. Ya, teman-teman, biar nggak terlalu banyak grup, nanti saya kasih link Telegram Klan Hartono ya. Ditunggu aja ya. Nanti menjelang akhir kita kasih linknya ya, biar nggak terlalu banyak grup nanti. Tadi ada yang bikin grup ini, itu ya, biar nggak kebanyakan. Nanti saya kasih grup, silakan teman-teman di situ pada masuk ya, gratis. Next, Kak Rara. Oke, nih ya, susah ya. Terus lanjut, keluarkan semua Kak Rara. Terus. Nah, nih ya. Penyakit mental kedua teman-teman itu mengeluh, sukanya mengeluh, dikit-dikit ngeluh, susah capek, masa cuma dapat segini. Ini sering dilakukan oleh teman-teman kebanyakan. Nggak sepadan, nggak cocok hasilnya. Next, Kak Rara, keluarkan semua. Ya, nanti kita juga share ya, slide ini kita kasih juga ke grup Telegram. Jadi teman-teman yang pengen ini kita nanti kasih. Ngantuk tahu, wah suruh ngelembur nih, sampai tengah malam, nggak mau. Ya, ngelembur sampai jam 10, nggak mau. Ya, berat banget kerjaan ini. Nah ini teman-teman, susah capek banget, wah itu keluhan kebanyakan orang. Orang suka mengeluh, ini penyakit mental yang kedua. Kalau teman-teman bisa menyingkirkan yang pertama malas, kedua mengeluh, ya sudah. Enak, pasti enak. Lanjut, yang C, keluarkan semua Kak Rara. Ya Pak Yusril, kita kirim ya PPT-nya, pasti kita kasih semua. Nah, berikutnya, penyakit mental berikutnya, suka menyalahkan. Gara-gara kamu nih, aku dipecat. Gara-gara kamu nih, aku bangkrut. Penyebab saya susah, karena ortuku miskin. Nah, nyalain orang tua. Orang tua saya itu transmigran, teman-teman. Teman-teman tahu Pemalang nggak? Ada nggak dari Pemalang di sini? Ya, Pemalang itu saya katakan kota yang kurang berkembang. Itu kota orang tua saya dan mertua saya dari sana. Pemalang. Ya, oke. Telegramnya mana ya? Oke, sebentar. Saya kirim deh telegramnya. Tolong dicopaskan ya Kak Rara dan Kak siapa nih namanya? Kak Cici. Ya, tolong bantu copaskan biar bisa ini ya. Nah, nih saya kirim di grup nih. Kak Cici, tolong di-share nih. Oh, sudah. Kirim. Biar nggak pada kemana-mana. Kak Cici dan Kak Rara, tolong link Telegram Klan Hartono Asli dikirim di chat Zoom. Biar teman-teman pada masuk. Ya. Saya asli Pemalang, Pak. Berarti ada bakat jadi kaya, Mas Dwi Hartono. Oh iya, semua orang berbakat. Ya, tinggal mau enggak. Makanya dihilangkan 6 penyakit mental Indonesia. Ya, malas, mengeluh. Yang ketiga, menyalahkan. Ya, Kak Rara dan Kak Cici, tolong dibuka grup kita. Tolong itu link Telegram dikirim. Nah, sudah tuh. Itu teman-teman. Linknya sudah ya, tuh Kak Rara. Dikirim berkali-kali Kak Rara. Ngirimnya berkali-kali biar bisa kebaca Kak Rara. Klik, enter gitu. Ya. Nah, begitu Kak Rara. Ya, dikirimnya berulang biar nggak tenggelam. Oke, kita lanjut. Itu Pak Akbar sudah ya linknya. Itu dikirim Kak Rara di atas. Kak Rara, tolong diperhatikan itunya, apa namanya, chatnya. Kak Rara mengirimnya keliru nih berarti. Sebentar. Kak Rara jangan di ini host panelist, tapi pilihnya everyone. Ya, sebentar teman-teman. Saya bantu untuk mengirimkan. Ya, sebentar. Jangan host and panelist Kak Rara, everyone. Iya Kak Rara, everyone. Nah kirim lagi Kak Rara. Ya, everyone. Kak Rara melamun nih ya. Ayo kirim Kak Rara. Copas.
Oke, teman-teman, sambil menunggu Kak Rara, ya, saya akan lanjutkan lagi untuk berikutnya. Nah, itu sudah tuh. Udah. Sip. Baik, teman-teman. Nah, ya, ini nih. Kita lanjutkan slide yang menyalahkan. Mental kita kebanyakan itu sukanya menyalahkan, dan menyalahkan. Ya, itu. Coba Kak Rara diklik, masa expired sih? Setahu saya enggak ya. Itu enggak expired kok. Harusnya enggak. Coba Kak Rara diklik. Enggak kok teman-teman. Ya. Enggak. Namanya klan Hartono asli. Ya. Expired Pak. Kadaluarsa Pak. Oke. Ini telegramnya belum saya update mungkin ya. Nanti saya update nih. Habis ini saya update. Oke. Kita lanjut dulu nih. Lanjut dulu. Ya. Link telegramnya nanti menyusul. Saya kere karena nggak sekolah. Itu keluhan orang-orang. Ya. Aku nggak maju-maju karena nggak punya modal. Teman-teman. Saya bisa bangkit. Punya apartemen banyak. Teman-teman ada yang tahu apartemen Biresiden di mana tuh? Namanya BSD. Nah, saya lupa ya, saking banyaknya. Oke. Di depannya Ion Mall BSD. Saya punya di sana. Terus mana lagi? Di PIK 2. Ya, itu di PIK 2 saya ada juga. Terus mana lagi? Terus kemudian TSM Cibubur, punyanya Trans Property, punyanya Pak Kairul Tanjung. Nah, ya, itu teman-teman. Itu apartemen saya. Terus mana lagi? Bekasi ada lagi Tamrin Distrik Jalan Juanda. Ya, itu. Mana lagi? Yang kemarin kasusnya rame, Meikarta. Saya juga investasi di sana juga. Ya, oke. Terus mana lagi Pak Dwi? Ya, saya paling banyak Jawa Tengah Pemalang, sama Semarang ada beberapa, terus Jabodetabek sama Cibubur. Cibubur itu ya kalau di perumahan kota wisata, teman-teman bisa cek sendiri ya, itu paling murah 5 miliar tuh, kalau ukuran 500 meter persegi ya. Ya. Terus yang terakhir, yang terbaru, itu Grand Aston Bintang 5 Puncak Bogor. Ya, saya ada saham di sana. Ya, oke. Bali, Kadek, wah, Bali jujur, teman-teman, saya belum. Kalau PIK 2, ya, oke. Ya, oke, lanjutnya. Karyawanku goblok semua, makanya bisnis gak jalan. Ini kita suka menyalahkan seperti itu, teman-teman. Ya, yang lain, direkturku tolol, gak becus, makanya bisnis bangkrut. Wah, ya. Jadi beberapa perusahaan saya, sebelumnya itu direkturnya orang lain. Setelah direkturnya nggak bisa memaksimalkan, ya saya tanpa mengeluh, langsung saya ambil alih teman-teman. Ya, itu. Saya sedang ada plan pengembangan bisnis. Oke, nanti boleh ya teman-teman yang punya ini itu, boleh sharing ke saya nanti di grup, atau boleh juga itu di, DM di Instagram saya. Oke, next. Oh, itu Telegram saya sudah banyak yang bergabung, udah pada ketemu berarti. Ya, ini saya kirim lagi Kak Cici. Nah, tuh, sama tuh linknya sudah update ya. Silakan. Teman-teman udah banyak yang udah gabung sama grup Telegram saya kok. Ya, oke. Yuk lanjut. Next slide. Oke. Mencari alasan, keluarkan semua, Kak Rara. Nah, aku nggak sengaja buat keputusan ini. Ya. Jadi setelah hasilnya jelek, nggak maksimal,
Kita suka mencari alasan, teman-teman. Aku nggak sengaja buat keputusan ini. Sebenarnya aku udah kerja keras, tapi nggak hasil, bangkrut, nggak maksimal. Nah itu. Sepertinya aku kelupaan tadi. Wah, udah itu ya. Alasannya ada aja. Ya, gitu. Aku udah kerjakan tiap hari loh, tapi nah udah. Ya. Tadi hujan, makanya saya telat. Nah, itu kebanyakan orang ya. Listrik mati nih. Kerjaan tadi gak selesai akhirnya. Nah, itu orang suka mencari alasan. Next sekarang ya. Telegramnya belum bisa. Waduh. Ah, itu ya sudah kok. Itu udah bisa kok yang lain ya. Sudah banyak yang masuk kok telegramnya. Ya. Itu Kak Stani bisa tuh. Menjustify ya. Menjustify itu seperti apa? Begini. Dia lebih bisa dari aku. Wah, ini penyakit loh teman-teman ya. Dia lebih bisa dari aku. Minder ya, nggak pede. Dia lebih hebat dari aku, lebih tahu dari aku, lebih pinter dari aku. Kalau dia bisa, kenapa aku? Ini kebanyakan penyakit teman-teman. Ya, yang sering dilakukan oleh teman-teman kebanyakan di luar sana. Ya, kalau ada orang lain yang jago, kenapa harus aku? Ya. Nah, itu teman-teman yang nggak bisa telegramnya, boleh teman-teman diupdate ya telegramnya. Jangan-jangan teman-teman telegramnya juga belum diupdate, karena yang lainnya bisa. Nah tuh, Pak Beni bisa, sudah bisa Pak. Oke, lanjut. Next, nah ini yang terakhir nih. Orang yang suka menyombongkan diri atau sombong, songong, tinggi hati. Kalau diajak belajar ilmu baru, selalu omongannya, nggak penting. Halah, cuma gitu aja. Ngapain belajar itu? Saya sudah tahu, saya sudah pernah. Kecil itu mah, saya lebih pintar dari dia. Sukanya sombong. Sukanya gengsian, tinggi hati. Menyombongkan diri, songong. Ya, oke. Grupnya udah penuh Pak. Belum. Belum ya. Belum full. Kok bisa full? Belum, harusnya belum full. Belum, masih ada teman-teman. Kan grup WA itu banyak ya, bisa banyak. Ya. 211 anggota. Masih banyak kok teman-teman ya. Ini 211 anggota. Ya. Oke. Silakan teman-teman terus mencoba. Nanti lama-lama bisa. Ya, lanjut. Next. Nah, yang ini. Teman-teman, ini materi berikutnya. Bagaimana cara dapetin proyek miliaran? Nah, nih ya. Oke. Nanti dulu untuk Telegram kita cash close dulu ya. Kita fokus ke belajar dulu. Nih, teman-teman, bagaimana sih cara dapetin proyek miliaran? Ya enggak? Yang pertama teman-teman, perluas jaringan. Nah, ini saya kasih keterangan kunci utama teman-teman. Saya bisa mendapatkan proyek miliaran di Semarang, di Jawa Tengah sekitar. Itu kunci utamanya adalah jaringan. Saya nggak sengaja punya teman di Linduaji. Saya nggak sengaja punya teman di Pemuda Pancasila. Ya, teman baru, teman nongkrong, pejabat, pengusaha, sehobi, silakan teman-teman. Ya, teman nongkrong, karaoke mungkin, biliar, mungkin tukang nongkrong di Kucingan, jangan anti teman-teman. Ya, jangan anti. Itu jaringan yang harus teman-teman jaga. Ya, berikutnya, caranya yang kedua adalah jaga hubungan dan integritas kita. Ya, jangan kecewakan orang lain teman-teman. Jangan pernah kita tuh mengecewakan orang. Apalagi teman yang punya potensi, punya modal, punya bisnis banyak. Ayo, siapa yang utang sama temennya terus nggak dibayar? Hati-hati ya. Itu. Kalau sudah punya uang, tolong utamakan bayar. Ya.
Kalau ada utang yang terlupakan, segera selesaikan teman-teman. Hati-hati, itu integritas sangat penting. Ya, saya sampai hari ini tidak pernah punya masalah keuangan dengan siapapun. Baik utang piutang mau apapun, nggak pernah terjadi. Makanya saya kalau cari investor gampang teman-teman. Ya, itu penting. Yang berikutnya, cara menjaga hubungan atau integritas itu jangan bohong. Dan yang terakhir, itu penting, jangan sombong. Teman-teman kalau ketemu saya, ketemu Pak Dwi, ya nggak perlu meninggi lah, ya normal aja. Saya ketemu dengan Pak Tung, ya kita betul. Tadi ada teman-teman di chat yang mengatakan harusnya posisikan gelas kosong, ya. Jangan malah a priori. Siapa sih ini Pak Dwi? Nggak penting, ya. Jangan-jangan, maaf nih, jangan-jangan belum ada apa-apanya sama saya, ya. Ya, jangan-jangan loh ya. Oh, bisa aja di sini, jangan-jangan banyak yang di atas saya, ya, begitu, gitu ya. Saya ketemu Pak Tung, saya bilang, Pak Tung, saya nggak punya apa-apa, tapi keahlian saya adalah negosiasi. Saya paling punya bisnisnya, omsetnya cuma segini aja lah Pak Tung. Ternyata Pak Tung sudah bangga sama saya. Lumayan tuh Pak Dwi, kan begitu, ya kan? Nah, saya bilang tuh waktu itu dengan Pak Dimas, ya, saya bilang begini, Pak Dimas, kasih waktu saya, ya, 3 menit untuk meyakinkan Pak Tung, ya, itu. Terus dikasih waktu yang panjang. Intinya ada triknya teman-teman. Meyakinkan orang itu ada triknya. Ya, nanti kapan-kapan saya buka ya. Oke. Bisa di-share link Telegramnya lagi Kak? Kak Rara silakan di-share lagi ya. Itu udah, Pak Agus tuh udah share ya. Oke. Berikutnya, jaga komunikasi teman-teman. Ya, komunikasi yang baik, saling berkabar, jangan hubungi saat ada maunya saja. Sesekali harus silaturahmi. Teman-teman, komunikasi itu penting dengan siapa aja. Jangan lagi ada butuhnya baru ngubungin. Bertahun-tahun gak ada kabar, tahu-tahu menghubungi. Pak Dwi, apa kabar? Baik. Pak Dwi, aku lagi kesulitan nih, butuh duit. Boleh nggak pinjam uang 100 juta? Gak pernah berkabar, gak pernah silaturahmi, ya. Tahu-tahu japri pinjam duit. Itu gimana teman-teman? Ya, saya pun nggak berani teman-teman seperti itu dengan orang. Lebih baik kita say hello, ya. Lebaran, ucapin selamat Lebaran, Idul Fitri, ya. Tahun baru, itu dengan semuanya, teman-teman. Minimal grup WA, ya, japri. Kayak gitu teman, jangan pelit, ya. Terutama dengan orang yang di atasnya kita, hati-hati. Dengan guru-guru kita, dengan dosen, hati-hati. Ya, dengan teman-teman yang mungkin belum kaya, belum sukses, tapi jaringannya banyak, temannya banyak, nah itu harus kita jaga. Sekali lagi, jangan ada butuhnya baru kita menghubungi, itu ya. Oke, Kak Brian, boleh ya? Nanti Kak Brian japri lewat IG atau link Telegram, boleh. Teman-teman yang punya ini itu sekiranya itu punya daya tarik, bolehlah disampaikan sama saya ya, gitu. Saya juga ada Pak Tung Disemaringin juga. Kalau saya modalnya kurang, saya bisa minta Pak Tung Disemaringin untuk dilibatkan dalam proyek-proyek tertentu, ya, begitu. Salam kenal Pak Dwi, saya Ardi, Pekanbaru, wis mantap, ya. Saya terakhir tahun ini sudah 2 kali ke Pekanbaru, ya. Oke, teman-teman boleh perkenalkan diri di grup Telegram atau di IG saya ya, silakan, japri, itu nanti akan saya balas satu persatu. Oke, next Mbak Rara. Nah, nih teman-teman, ini salah satu potret saya menjaga hubungan dengan banyak pihak, ya, gitu. Makan bareng dengan teman-teman yang punya bisnis, dengan Pak Helmi Yahya, ya, yang punya banyak koneksi di pemerintahan dan seterusnya. Pak Helmi ini bisa kemana-mana ini, ya, koneksinya luar biasa.
bisa ke koneksi gubernur, pemerintahan, bahkan ke istana dan seterusnya. Ya, oke. Next. Nah, ini saya kebersamaan saya dengan Via Valen. Ya, saya kalau ada acara-acara keluarga, saya biasanya memanggil teman-teman artis dari ibu kota. Ya, ada Ratna Listi. Besok September yang dari Jambi, dari Palembang, saya akan mengundang Ustadz Das Latif. Ya, cukup punya nama. Beliau lucu, keren ilmunya, ilmu ceramahnya. Kemudian Wika Salim. Ya, besok kita undang ke Jambi bulan September. Ya, benar Pak Erdi. Kalau bisa kita harus punya circle juga orang-orang yang perusahaannya sudah IPO. Ya, saya ada beberapa yang sudah ke sana. Oke, next, Karara. Nah, nih, saya juga sempat belajar dengan Pak Wowi. Ya, yang kanan dengan tokoh spiritual dan artis Roy Kiyoshi. Next, Kak Rara. Nah, ini dengan Pak Tung Desemaringin, ini saat MOU. Kemudian ini dengan Feni Rose, ya. Next. Nah, ada yang kenal dengan ini? Pak Pipo Hargianto. Pak Pipo Hargianto ini teman saya yang punya Indomaret banyak, 30 Indomaret, ya. Dia juga partner saya di beberapa bisnis, ya, termasuk Touchstone. Wah, ini saya sering ketemu waktu itu saat sebelum COVID, ya. Kemudian beberapa kali kita live IG juga, ya. Pak Pipo kemarin Zoom. Wah, Pak Pipo itu teman saya, ya, Pak Calvin, ya. Dia sering-sering Indomaret sama saya. Kemudian juga Pak Pipo partner saya di perusahaan-perusahaan saya yang lain, ya. Itu. Dia sudah kaya raya, punya passive income, tetapi dia juga masih mau berpartner dengan saya. Ya. Nah, teman-teman silakan simpulkan sendiri ya. Sekelas Pak Pipo, Pak Tung aja masih berpartner dengan saya. Nah, sudah. Itu, ya. Oke, next. Karena nah, ini bisa di-style. Coba diklik nih. Diklik videonya. Nah, siap, makasih Pak Tung, ya, makasih Mas Dimas sudah hadir. Ya, ini terima kasih. Semoga diberkatin sama Tuhan bahwa bermanfaat untuk stakeholder semua, bermanfaat untuk Pak Dwi, untuk saya, untuk Pak Dimas juga, kemudian untuk para karyawannya juga, terus kemudian juga Pak berkat untuk orang banyak, nantinya kembangkan juga untuk ke yang luar negeri, begitu ya, dan tentu saja keluarganya dan masyarakat umum serta bangsa dan negara ini. Amin, 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 amin. Amin, amin. Untuk itu tanggal 8 Maret 2021 pukul berapa nih? Pukul 18.46 waktu Indonesia bagian Barat, maka dengan ini disahkan oleh rekaman juga ini ya, bahwa sudah terjadinya antara dengan saksi saya Dimas Dwi Ananto sebagai saksi dari Pak Tung Desemaringin MOU tanggal 8 Maret 2021 jam 18.46 ya. Untuk pihak pertama Dwi Hartono sebagai direktur dan pihak kedua Tung Desemaringin sebagai komisaris. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tung. Mudah-mudahan kita semua memberikan berkat dan manfaat untuk semua pihak. Ya. Amin. Selamat malam dan terima kasih. Malam, ya.
Oke, cukup. Dimatiin ya. Itu teman-teman. Tadi adalah potret di mana saat saya sedang sepakat melakukan dealing collaboration bahwa Pak Tung bersama saya menjadi partner dalam salah satu perusahaan kita. Ya, nah itu bukti ya. Tadi teman-teman yang mempertanyakan siapa sih Pak Dwi? Nah itu sudah saya buktikan salah satu. Silakan cek di Instagram saya ya. Pak Tung Desembaringin aja itu bersedia untuk menjadi partner saya. Dia sebagai komisaris dan saya sebagai direktur. Nah teman-teman mestinya silakan disimpulkan sendiri. Begitu. Padahal dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, hanya sekitar sekian bulan, kemarin Pak Purdi Chandra itu sempat pitching bisnis bareng sama saya dengan Pak Tung. Pak Tung lebih memilih saya dibanding Pak Purdi Chandra. Saya nggak bilang Pak Purdi Chandra jelek loh, enggak. Pak Purdi itu tokoh sukses juga, ya. Punya cabang Primagama di berbagai kota se-Indonesia. Ya, walaupun terakhir sudah dijual ya, Primagamanya. Tetapi Pak Tung sekali lagi termasuk saya, teman-teman, berpartner pasti nggak mungkin dong semuanya diterima. Karena kita punya keterbatasan pikiran, fisik, akal, dan seterusnya. Kita pasti akan men-screening setiap mitra atau partner yang akan bergabung bersama kita. Bersama Pak Tung maupun saya. Pak Tung sampai hari ini kurang lebih juga sekitar 32 anak usaha dan salah satunya adalah yang punya saya. Begitu. Oke, kita lanjut. Ya, next. Nah, ini teman-teman. Teman-teman cara memiliki bisnis. Oke, ya. Yang pertama ada warisan bisnis. Orang tua, kakek, nenek, atau leluhur. Next, Karara. Ya, kemudian ada yang punya modal buka bisnis, ya selesai, gratis. Satu persatu aja Kak Rara. Nah, ya lanjut next yang ketiga, ya utang bank untuk bisnis, ya ini cara teman-teman. Pernah nggak Pak Dwi utang bank? Pernah. Bisnis sama modal pernah, yang pakai bank juga pernah, nggak ada masalah, gitu ya. Oke, next Kak Rara. Ya, oke. Ya, jual aset untuk modal bisnis. Ya, itu juga bisa, teman-teman. Ya, next. Bisnis sama modal, alias modal dengkul, alias modal bacot. Wah, ini nih teman-teman. Ya, ini teman-teman. Bisnis tanpa modal, alias modal dengkul, alias modal bacot. Nah, ini teman-teman. Ini yang akan saya berikan kepada teman-teman ya, fokus untuk memberikan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya nanti, bisa mempraktekkan berbagai macam bisnis tanpa modal alias modal dengkul alias modal bacot. Kenapa? Kalau semua orang banyak bisa melakukan bisnis ini, tentunya akan memiliki skill dan kemudahan membangkitkan diri. Akan memiliki skill bagaimana kita bisa mengerjakan proyek-proyek miliaran, bagaimana cara kita memfranchise-kan atau memitrakan usaha-usaha orang lain yang super dahsyat. Nah, Kak Rara, detailnya tolong yang ini di close. Kak Rara lanjut ke ini, yang TDWR, yang TDWR. Ya, PPT yang satunya Kak Rara. Yang satunya Kak Rara, ini di close, keluarkan. Tolong buka slide 1. Teman-teman, mulai hari ini mestinya pikirannya udah mulai terbuka, mindsetnya. Bahwa bisnis tanpa modal itu sangat-sangat sangat-sangat bisa, sangat-sangat mudah dilakukan kalau tahu caranya, tahu aturannya, tahu tips dan triknya. Ya, semuanya mungkin. Kalau nggak mungkin, ya nggak mungkin bisa dipraktekkan atau nggak ada bukti hasil dari saya, termasuk Pak Tung Desembaringin. Nah, dibuka. Ya, nah ini teman-teman.
Sebentar. Nah, teman-teman, buat teman-teman semua yang pengen belajar lebih detail, lebih komplit, ya, bisnis tanpa modal dengan profit miliaran, ini benar-benar ilmu praktisi, ilmu yang sudah saya praktekkan, ya, baik saya pribadi maupun beberapa bisnis yang melibatkan dengan Pak Tung Desem-Waringin, ya. Bisnis tanpa modal profit miliaran ini akan nanti kita berikan waktu khusus, workshop 1 hari full dari pagi sampai selesai, kadang sampai sore, kadang sampai malam, ya. Juga pernah sampai tengah malam, ya, tergantung audiensnya. Itu pukul 10 dimulainya, tanggal 16 Juli 2022. Nah, apa aja yang teman-teman pelajari? Yang pertama, membeli franchise autopilot tanpa modal, ya. Proyek miliaran tanpa modal. Kemudian yang ketiga, memfranchisekan bisnis tanpa modal. Yang keempat, cara presentasi anti gagal depan investor kakap. Ini akan saya ajarkan kepada teman-teman semua. Rahasia saya, kenapa Pak Tung Desem-Waringin, orang yang asetnya sudah triliunan, kok mau sama saya. Ini akan saya kupas tuntas kepada teman-teman semua. Ya, yang nomor 4 tuh, cara presentasi anti gagal depan investor kakap. Ada ilmunya, teman-teman. Ya, kemudian cara membuat proposal bisnis anti ditolak investor. Saya tadi di awal membuat proposal bisnis kemitraan, ya, memfranchisekan usahanya orang lain. Teman-teman nggak punya modal, tapi bisa membuat proposal yang dipercaya, yang punya value, yang bisa meyakinkan orang lain. Itu akan saya kupas tuntas dari awal sampai detail, semuanya saya kasih ke teman-teman semua. Ya, kemudian, ya, yang keenam, cara mendapatkan investor besar. Ya, ini kurang lebih mirip dengan yang presentasi anti gagal. Kemudian yang ketujuh, cara cepat bangkit dari bangkrut. Nah, ya. Kemudian berikutnya, cara membangun mental kaya dengan cepat dan dahsyat. Yang nomor 9, rahasia besar orang kaya jarang dibongkar. Ini pun teman-teman akan saya kasih semuanya, ya. Nah, yang 10 nih, yang luar biasa nih. Jurus Klan Hartono 100% pasti jadi miliarder dalam 1 tahun. Ini akan saya kasih teman-teman. Ya, silakan, saya akan kasih. Yang terakhir, nomor 11, sebagai bonus, jenis-jenis investasi yang menjanjikan yang wajib Anda miliki. Itu juga akan saya kasih. Oke, next, Karara. Next. Nah ini, oke. Materinya apa saja? Ini udah kita bahas, ya. Dari nomor 1, membeli franchise autopilot tanpa modal, itu senilai 3 juta. Yang nomor 2, mengerjakan proyek miliaran tanpa modal, itu senilai 2 juta. Ya. Kemudian, memfranchisekan bisnis tanpa modal, itu senilai 5 juta. Ini semua pengalaman saya. Kalau saya sharing satu persatu, teman-teman, itu biasanya saya jual atau saya kasih ke teman-teman untuk sharing, itu nilainya segitu. Nah, kalau di total, nah, teman-teman, dari 11 ini, yang paling gila ya, itu adalah memfranchisekan bisnis tanpa modal. Jadi teman-teman di kanan kiri, melihat bisnisnya orang lain yang bagus, teman-teman franchise-kan, mitrakan, dapat investor. Nah, yang kedua, cara presentasi anti gagal di depan investor kakap. Ini akan saya kupas tuntas, termasuk pengalaman saya ketika menghadapi Pak Tung Desem-Waringin. Ya, dan bahkan semua rahasia-rahasia yang lain. Itu totalnya senilai 53 juta. Mahal, teman-teman? Teman-teman mau belajar ngecer atau semuanya? Nah, buat teman-teman yang pengen belajar semuanya, langsung borongan semua ilmu, next Karara. Ya, nah, khusus teman-teman, Bapak Ibu semua yang pengen bergabung di hari ini, itu mendapat diskon 50%. Dari 53 juta, semua materi yang tadi saya jabarkan, itu menjadi 26,5 juta rupiah. Ya. Gimana teman-teman? Murah?
Teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ya, saya sampai punya saham di Hotel Grand Aston Bintang 5 di Puncak Bogor. Saya bisa memiliki banyak Indomaret seperti Pak Pipo. Saya akan bongkar juga tuh bagaimana cara beli Indomaret seperti Pak Pipo. Ya, kalau teman-teman belajar sama Pak Pipo itu juga nilainya sekitar 8 juta kan. Nah, ini saya berikan di sini juga, ya itu karena saya juga memiliki banyak cabang Indomaret. Nah, termasuk bagaimana sih teman-teman setelah belajar ini semua, teman-teman bisa mempraktekkan presentasi pitching bisnis di depan investor kakap anti gagal. Ya, sekian persen lebih besar peluangnya untuk diterima. Oke, ya. Nah, buat teman-teman yang mau bergabung hari ini, next Kak Rara. Nah, nih, coba nih bayangkan teman-teman. Teman-teman akan mendapat ilmu yang sangat luar biasa mengubah hidup antara lain. Next Kak Rara. Teman-teman, saya ulangin ya. Teman-teman akan belajar bagaimana membeli franchise autopilot tanpa modal. Salah satunya Indomaret. Tak ajarkan detailnya. Mengerjakan proyek miliaran tanpa modal. Nah, tadi seperti saya tadi ya. Itu akan lebih detail, lebih dalam. Saya kasih semua. Yang paling hebat, nggak kalah cetarnya, memfranchisekan bisnis teman. Orang lain. Seperti saya memfranchisekan klinik kecantikan tanpa modal, mendapat investor sampai 22 cabang. Ya. Kemudian yang keempat, cara presentasi anti gagal di depan investor kakap. Bayangkan teman-teman. Ya, membuat proposal bisnis anti ditolak investor. 10 materi ini akan saya kasih semuanya. Ya, nah, terus yang lain nih. Yang nomor 10 nih, yang luar biasa nih. Jurus Klan Hartono, 100% pasti jadi miliarder dalam 1 tahun. Kalau teman-teman habis belajar ilmu ke-10 saya nggak bisa jadi miliarder. Kebangetan. Next, Karara. Next. Nah, belum. Ingat teman-teman, investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Ya, dengan ilmu dan pengetahuan, teman-teman akan mudah menggapai sukses. Termasuk saya sendiri. Saya orang Pemalang, transmigran, ya. Sampai hari ini rumah saya di Cibubur di Kota Wisata nilainya di atas 12 miliar. Teman-teman Jabodetabek, saya nggak sombong, saya nggak pamer. Tetapi teman-teman yang pengen main ke Cibubur silakan mampir, ya, silakan mampir, ya. Saya seorang putra transmigran dari Pemalang. Dalam waktu singkat, usia saya sekarang masih 36 tahun. Ya, Oktober besok 37 ya. Dengan bekal pengalaman, ilmu saya, jaringan saya, semua yang saya alami, saya akan sharing komplit kepada teman-teman semua. Oke. Nanti yang pengen main ke rumah saya, boleh japri di Telegram atau IG saya kasih alamat komplit ya teman-teman ya. Oke. Ya, boleh nanti sharing ini itu, main. Yang Jabodetabek boleh mampir, silakan. Ya, next, Mbak Rara. Mau diskon lagi nggak? Buat teman-teman yang pengen gabung hari ini, saya kasih diskon lagi. Next, Mbak Rara. Nah, khusus teman-teman yang bergabung sebelum pukul 00 hari ini, tengah malam, mendapat diskon lagi 50%. Menjadi 26,5 juta kali 50%. Hanya 13.250.000. Ya, teman-teman. Siapa yang bergabung? Silakan. Sebutkan siapa, gini aja. Siapa teman-teman yang tertarik saja kepada seluruh 10 materi yang ingin saya sharing kepada teman-teman besok tanggal 16 Juli, hari Sabtu. Saya. Oke, ya. Tertarik saja, duit itu nomor sekian, ya boleh utang pakai kartu kredit. Nanti Kak Kresna, ya silakan Kak Kresna itu buatkan link Tokopedia untuk yang pengen mengangsur pakai kartu kredit, ya. Oke, next Mbak Rara, next terakhir. Nah,
Teman-teman, ini terakhir dari saya. Buat 20 pertama, ingat, pendaftar 20 pertama tercepat akan mendapatkan diskon lagi 40% menjadi 7,9 juta. Nah, ingat teman-teman ya, ini hanya 20 pertama, 20 pertama ya. Silakan teman-teman yang pengen mengangsur pakai kartu kredit, minta link sama Kak Krisna, nanti diberikan link. Kak Krisna, mana nih Kak Krisna? Semua ilmu 10 itu saya berikan semua kepada teman-teman ya, memfranchisekan bisnis teman-teman di sekitar kanan kiri, bagaimana cara mempraktekkan presentasi pitching bisnis depan investor kakap dan seterusnya. Itu hanya 7,9 juta. Ya. Nah, itu. Silakan Kak Krisna, silakan dikirimkan link register untuk urusan pembayaran yang pengen ngangsur, pengen pakai kartu kredit atau ngangsur berapa dulu, silakan. Karena acaranya masih 1 bulan dari sekarang, kurang lebih ya. 16 Juli. Dan sebelum acara itu, teman-teman boleh silaturahmi main ke tempat saya dulu. Oh, gratis ya. Boleh sharing. Benar nggak nih? Pak Dwi banyak bacot doang. Katanya rumahnya 12 miliar lebih. Silakan main dulu. Biar ngerti, biar tahu ya, bahwa dicek di perumahan saya, ternyata benar, ini baru rumah doang yang ditempati. Ya, belum investasi properti yang lain. Makanya teman-teman, 10 materi itu akan saya berikan semua ke teman-teman dan harapannya teman-teman bisa mempraktekkan semua ilmu saya. Saya bukan tukang bacot. Saya bukan cuma jualan seminar, tetapi saya sering sharing bisnis gratis berkali-kali, lebih dari puluhan kali. Tetapi teman-teman kurang serius belajarnya. Makanya saya ditegur sama teman-teman. Pak Dwi, tolong biar teman-teman serius, bisa dipraktekkan, nggak sayang ilmunya, habis seminar langsung take action, langsung praktek, tolong Pak Dwi dikasih harga. Dan harga ini saya nggak akan memperkaya diri, saya sudah cukup teman-teman. Ini tetap akan saya sumbangkan melalui Hartono Foundation untuk beasiswa semua siswa saya, baik yang lama maupun yang baru. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terakhir Mbak Rara, next. Ya, nah teman-teman, selain 10 ilmu tadi, masih ada lagi bonus yang saya kasih kepada teman-teman. Yang pertama, teman-teman akan tergabung di grup Telegram Klan Hartono Seumur Hidup. Bebas konsultasi gratis, ya, senilai 1 juta. Ya, itu gratis. Pengulangan workshop gratis 2 kali secara online. Ya. Senilai 15,9 juta. Tuh, bayangin tuh. Kemudian, pengulangan workshop bisnis sistem modal proyek miliaran 1 kali gratis secara offline. Saya akan mengadakan di Hotel Jakarta, itu gratis sekali, ya. Itu teman-teman. Kemudian, yang nomor 4, teman-teman gratis sesi konsultasi kopdar. Nah, buat teman-teman yang pengen ketemu saya, kopdar selama 1 tahun saya berikan gratis. Ya, silakan. Itu terutama teman-teman yang mengikuti ini. Ya, kalau nggak ngikutin ini, ya saya setiap hari diganggu, saya nggak mau. Ya, tolong dijadwalkan teman-teman peserta workshop. Kemudian kapan mau ketemu saya? Ya, di tempat makan, di proyek saya misalnya, atau di rumah saya. Di salah satu usaha saya, silakan, gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima, buat yang beruntung, wah, saya jabarkan rahasia lain kenapa saya bisa berpartner dengan TDW Group dan toko besar yang lain. Ya, itu. Nanti saya kasih ini. Ini bukan cuma yang beruntung, saya kasih. Nah, yang terakhir teman-teman, nomor 6, bonus tambahan, gratis seminar rahasia trading dan investasi saham tanpa loss bersama Bapak Dwi Hartono senilai 8 juta. Ini gratis.
gratis ya. Nah, total bonusnya 44,9 juta. Bayangin teman-teman. Teman-teman hanya bayar 7,9 juta mendapatkan 10 ilmu tadi ya, pitching bisnis anti gagal ditolak investor, memfranchisekan. Saya bikinkan proposalnya teman-teman, contohnya. Saya contohkan detailnya cara bikin proposal bisnis biar anti ditolak investor ya. Itu bahkan boleh main dulu ke rumah saya tuh biar makin percaya ya. Kok nggak percaya sama saya? Kurang ajar amat sih. Ya, nanti lihat parkiran saya, mobilnya apa. Kalau mobilnya, saya nggak ngecek ya, saya nggak ngecek, nggak berdagang. Kalau mobilnya cuma Avanza, teman-teman langsung batal saja, ya, batal, ya. Parkiran mobil saya nanti, ya pasti minimal, lihat sendiri deh, ya. Oke, baik. Next, Mbak Rara. Nah, silakan teman-teman. Tunggu apa lagi? Segera yang pengen mendapatkan semua bonus, semua 10 materi tadi, silakan difoto atau di capture, ya. Atau hubungi Mas Krisna 0812 88 13 8099, ya. Oke, atau klik link register, ya, bit.ly/BTM, ya, strip Juli 2022. Silakan teman-teman. Oke. Itu mungkin cukup dari saya teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Rara untuk closing acara hari ini. Teman-teman semua, saya tunggu registernya ya. Hanya 20 tercepat pertama. Ingat, 20 tercepat pertama teman-teman mendapat harga 7,9. Setelah 20 tercepat pertama, harga kembali normal 13 sekian. Ya, 20 tercepat pertama cuma 7,950. Yang butuh angsuran silakan. Yang butuh diangsur ya, lewat kartu kredit dan seterusnya. Silakan kontak Kak Krisna untuk register. Yang pengen main ke rumah saya, silakan japri di IG saya atau di Telegram. Ya, banyak ilmu yang bisa saya sharing tipis-tipis. Yang komplit, detail, seluruh rahasia pengalaman saya akan saya share di workshop tanggal 16 Juli 2022. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sharingkan tadi bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai ketemu, sampai jumpa lagi di 16 Juli 2022 hari Sabtu jam 10 pagi sampai selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rara. Silakan Mbak Rara. Dahsyat Pak Dwi, wah keren sekali Bapak Ibu, kita mendapatkan banyak ilmu nih dari Pak Dwi Hartono pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan lupa Bapak Ibu nanti akan ada workshop bisnis tanpa modal profit miliaran di tanggal 16 Juli 2022. Bisa dicek di kolom chat, udah ada nomor kontak Mas Krisna di situ dan juga sudah ada link registrasinya ya. Kami tunggu registrasinya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa sekali lagi saya ucapkan di acara workshop bisnis tanpa modal profit miliaran tanggal 16 Juli 2022.